Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pesona Inspira. Kembali Radio Pesona Wonosobo bersama narasumber yang berkompeten di dialog hari ini. Iya, dialog hari ini cukup bikin kita segar karena ini kita akan mengupas kepil mengajar seperti apa. Tetapi sebelumnya sudah ada narasumber yang hadir, ada Bapak Eko Permono STMM. Beliau adalah camat Kepil. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi. Apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah sehat. Iya, perjalanan berapa menit Bapak dari sana? 40 menit. 40 menit? Iya. Itu mobil sepeda? Pakai roda 4. Roda 4, Iya, oke. Cukup cepat berarti ya Pak ya? Kalau nggak macet. Kalau nggak macet. Oke, Pak Eko ini adalah Bapak Camat Kepil dan Pesona Inspira. Selanjutnya ada Ibu Puji Lestari SE. Beliau adalah Kasih Kesos Kecamatan Kepil. Selamat pagi Bu Puji. Selamat pagi. Iya, Bu Puji ini adalah Kasih Kesos Kecamatan Kepil. Iya. Tadi Ibu perjalanan berapa menit Ibu? 45 menit. 45 Iya. menit. Beda tipis 5 menit sama Pak Eko. Biasa siang macet gitu ya. Biasa kalau laki sama perempuan tuh kan lebih kalem perempuan Ibu. Enggak Pak, bercanda. Baik, dan Pesona Inspira kita tahu kalau Kepil ini adalah kecamatan berada di bagian selatan Kabupaten Wonosobo. Iya, betul ya? Betul, Dan betul. kecamatan ini memang relatif strategis Pesona Inspira karena merupakan jalur pertemuan di arah Wonosobo, Purworejo, Purworejo, Magelang Magelang. itu via Salaman. Betul ya Betul, Bapak ya? betul, iya. Iya. Dan Kepil ini mempunyai inovasi yang luar biasa Bapak, yaitu adalah Kepil mengajar. Dan saya mau tanya ke Pak Eko nih Pak. Iya. Kok bisa gitu ya Pak? Ide awalnya dari mana gitu Pak Eko? Jadi gini Mbak Mita, berawal dari angka anak tidak sekolah di Kecamatan Kepil itu tahun 2023 cukup banyak. Iya. Berawal dari keprihatinan itu 340 sekian, 43 kalau nggak salah atau 345 saya lupa. Jadi berawal dari keprihatinan itu kami di kecamatan itu ada ide untuk ngurangi itu bagaimana itu loh. Jadi kita diskusi ngobrol dengan teman-teman baik teman-teman di kecamatan maupun teman-teman TNI, Polri, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil juga teman-teman kepala desa. Kita ngobrol-ngobrol, oke lah kita bikin apa ya, sebuah inovasi yang kemudian bisa memberikan motivasi kepada anak usia sekolah untuk melanjutkan sekolah. Karena kami punya apa ya, punya tanggung jawab moral sebetulnya di wilayah itu bahwa anak-anak usia sekolah itu harus melanjutkan sekolah. Itu tanggung jawab moral kami. Jadi dari diskusi ngobrol-ngobrol itu timbullah ide namanya Kepil Mengajar. Kepil mengajar. Kepil Mengajar, betul. Oke. Dan tadi kan Bapak menyebutkan dari keprihatinan, dan yang saya tanyakan di sini, ide itu di bulan apa sih Pak? Dan akhirnya bisa terlaksana gitu Itu di bulan awal tahun 2024. Di bulan Januari? Iya, bulan Januari. Jadi saya tadinya itu iseng-iseng buka Kepil dalam angka. Iya kan, dari Badan Statistik. Saya buka iseng-iseng, ternyata banyak juga anak yang tidak sekolah di Kepil gitu kan. Banyak juga anak yang tidak sekolah, terus tidak melanjutkan dengan berbagai macam alasan tidak melanjutkan. Kemudian awal dari situ saya pernah kebetulan beberapa belas tahun yang lalu itu ada kegiatan Wonosobo Mengajar. Nah itu kenapa nggak bikin Wonosobo Mengajar dengan skup yang lebih kecil di kecamatan itu lebih terkonsentrasi. Karena Wonosobo Mengajar itu dulu ide dari teman-teman mahasiswa Wonosobo yang ada di berbagai kota, kemudian membuat kegiatan Wonosobo Mengajar. Termasuk teman-teman di Pesona juga banyak yang dulu ikut terlibat sebetulnya. Cuman kalau di skup kabupaten Wonosobo Mengajar itu kan kita tidak bisa hanya mengambil sampel beberapa sekolah. Nah ini di Kepil, kenapa kita tidak bisa bikin Kepil Mengajar yang skupnya di kecamatan dan untuk semua sekolah, SD, SMP, dan madrasah, MIMTS. Ya, kenapa nggak bikin untuk semua sekolah di Kepil? Kita kan cari volunteer, cari relawannya lebih gampang. Bukan lebih gampang ya,
lebih banyak yang peduli. Nah, lebih banyak yang peduli. Di sini yang ditekankan adalah pedulinya gitu Iya, ya Bapak ya. kepedulian dari teman-teman yang ada di Kepil. Iya. Baik. Dan cukup menarik tadi dari Januari Bapak sampai Mei itu itu kan pelaksanaan untuk Kepil mengajar itu kan di bulan Mei ya Pak ya. Iya. Masih ingat tanggal berapa Bapak? Tanggal 20, 21 dan 22. Berarti 3 hari berturut-turut itu 3 ya. hari berturut-turut Dan masif. Masif. Dilakukan di sekolah yang ada di Kepil. Iya. Ada berapa sekolah Bapak? 69 sekolah dan madrasah. 69. Tingkat dasar dan sekolah menengah pertama. Itu berarti sudah SDMI dan SMP, MTS ya, begitu negeri ya. dan swasta semua. Oke, baik. Dan bisa dikatakan cukup cepat Bapak. Dari Januari loh Pak. Januari langsung eksekusinya di Mei gitu. Itu bahkan persiapan secara secara fisik kita ngumpulkan relawan dan sebagainya 1 minggu. 1 minggu tuh kan. Baik. Saya mau tanya ke Bu Puji ya Bapak ya. Dari tadi kan Bapak Eko kan menyebutkan persiapan. Pastinya kita juga membutuhkan persiapan yang matang Ibu Puji. Dan kalau Ibu Puji ini ada tupoksi dari bagian kasih ke Kepil itu sebagai tupoksi kami di bidang pendidikan kesehatan. Nah, untuk gitu. Kepil mengajar ini merupakan salah satu dari bidang pendidikan. Gitu. Oke. Dan tadi kan saya mau tanyakan persiapannya kan memang harus matang. Tadi Bapak Eko kan persiapannya aja 7 hari ya, 1 minggu berarti. Iya. Persiapan seperti apa sih Ibu? Ya, persiapan pertama kita melakukan rapat kecil, iya. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Camat bahwa kita rapat kecil dengan MKKS, K3S SD, MKKS SMP maupun MI, MTS gitu. Terus ada lagi kita mengundang dari unsur Korwil, Bidikpora. Terus Forkombimca untuk kira-kira kapan nih kita bisa melaksanakan secara masif untuk Kepil mengajar itu gitu kan. Terus tercetuslah tanggal itu 21 sampai dengan 22. Nah, sebelum itu juga kita melakukan persiapan, mengundang kira-kira narasumber ini dikumpulkan untuk sekedar briefing gitu aja, dan itu juga tidak menggunakan biaya, hanya snack ala kadarnya gitu aja. Tapi mereka alhamdulillah banyak yang hadir, antusias. Pak Kades yang hampir semua Kades itu hadir di situ gitu. Baik. Iya, antusias bagi calon narasumber itu sangat antusias sekali gitu. Dan itu terlihat berarti Pak Camatnya memang luar biasa ini, bisa menggerakkan semua elemen itu. Betul ya Pak Camat? Ada hal yang mungkin saya gunakan untuk memberi semangat teman-teman. Betul. Kami menyebutnya sebetulnya ya narasumber ya, cuman kami lebih sebagai penghargaan sebenarnya lebih ke relawan volunteer ya. Ada hal yang kemudian kami gunakan untuk menggugah semangat teman-teman, bahwa banyak teman-teman yang kami di kecamatan, misalnya saya bukan kelahiran Kepil, saja merasa prihatin. Kenapa teman-teman yang Kades dan sebagainya yang asli dari Kepil kok mosok enggak gitu kan, mosok enggak gitu kan. Jadi mereka merasa iya ya, yang saya camatnya yang bukan kelahiran Kepil saja punya pemikiran seperti itu, kenapa saya enggak. Jadi teman-teman itu malah justru saya pada waktu pelaksanaan agak sedikit kaget dan kewalahan juga. Mereka semangatnya jauh di atas saya. Ternyata mereka semangatnya itu lebih semangat daripada saya itu. Gitu. Baik. Jadi memang tingkat kepekaannya memang luar biasa juga ya Pak ya. Baik. Dan begini Pak, tadi 69 sekolah ataupun madrasah gitu. Dan yang diterjunkan itu ada berapa? Ada 85 relawan dari berbagai unsur. Oke. Setiap masuk kelas gitu berarti 1 orang gitu ya, atau 2 orang? Ada yang 1, 2, ada yang 3 orang. Begitu. Ya. Pak, tadi kan saya ketika Ibu Puji bilang dengan snack ala kadarnya begitu yang saya tanyakan. Pastinya dengan adanya Kepil mengajar ini membutuhkan dana yang luar biasa banyaknya pastinya Pak. Anggaran dari mana atau bagaimana ini Pak? Alhamdulillah kami tanpa biaya sedikit pun. Tidak ada anggaran di kecamatan itu tidak ada anggaran. Jadi kita mencoba kearifan lokal lah, masyarakat
kita masyarakat Indonesia khususnya di Jawa ya, jadi orang kalau kedatangan tamu mosok ya orang gawe kewidang bilang gitu kan. Oke. Alhamdulillah tanpa biaya. Dan teman-teman, kenapa kami menyebutnya relawan? Karena mereka dengan sukarela, karena kesadaran dan semangat teman-teman baik Kades, teman-teman Banser, teman-teman dari Kokam, Babinsa, Babin Kantikmas, tenaga kesehatan, puskesmas, kemudian ada Tim PKK. penggerak PKK nggih. Mereka Gitu. semangat gitu loh. Dari yang tadi sebutkan sama Pak Camat aja udah kelihatan itu memang orang-orang yang luar biasa begitu ya. Dan ternyata dalam Kepil Mengajar itu hasilnya memang, maksudnya perjalanan selama 3 hari itu memang lancar jaya ya Pak ya? Lancar dan saya sempat agak kaget dan terharu sebetulnya. Ternyata teman-teman jauh lebih semangat dari saya. Nun sewu, ada salah satu volunteer relawan dari puskesmas ya, kondisi sedang hamil besar, dan dia tetap memaksa, saya mau ikut Pak, saya mau ikut, terus memberi motivasi. Kebetulan bareng saya di Desa Pulau Saren, itu saya mau ikut Pak, itu saya agak ya kaget dan terharu juga itu loh. Ternyata teman-teman juga semangatnya luar biasa. Oke. Orang yang hamil saja semangat begitu ya. Ini juga anak-anak sekolah juga harus semangat untuk bisa tidak sekolah. Maksudnya jangan sampai tidak sekolah begitu ya Bapak ya. Tidak melanjutkan. Tidak melanjutkan ataupun jangan sampai putus sekolah begitu ya. Baik, karena memang tadi yang disebutkan aja mereka berusaha untuk bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa melanjutkan sekolah sampai 12 tahun, betul ya Ibu? Iya. Oke. Bu Puji, tadi kan Bapak menyebutkan 340 sekian. Iya, begitu ya. Dan 343 itu kebanyakan untuk SD, MI, MTS atau SMP begitu Ibu? Itu kalau angka tidak itu sekolahnya lebih ke anak yang SMP, MTS untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kalau untuk setingkat SD, MI itu kebanyakan masih melanjutkan, mau melanjutkan ke jenjang berikutnya. Memang di wilayah kami itu kan kebanyakan ada yang mondok tetapi tidak dengan sekolah formal. Jadi itu karena tidak mempunyai ijazah lulusnya, jadi tercatat sebagai anak tidak sekolah gitu. Ya. Padahal di pondok juga sudah menyediakan sekolah juga Ibu. Ada yang memang sekolah formal. Ada yang sekolah formal, ada yang tidak. Oh gitu. Iya, oke. Baik. Dan Pesona Inspira, kalau ada ingin bertanya langsung bersama Pak Camat Kepil, Bapak Eko dan Ibu Puji Lestari, silakan. Dan ini terkait dengan Kepil Mengajar. Ini bisa menjadi ide Anda mungkin bagaimana menggerakkan pendidikan anak ya di desa Anda atau di daerah Anda begitu. Silakan Anda bisa bertanya bersama kami, dan kita harus break dulu Pak Camat. Terima kasih juga Bu Puji, kita break dulu, dan Pesona Inspira kami akan segera kembali setelah komersial break berikut ini. Dialog hari ini. Dialog hari ini masih bersama narasumber kita yang luar biasa. Ada Pak Eko Pramono, beliau adalah Camat Kemil, dan ada Ibu Puji Lestari, ya, Kasih Kesos Kecamatan Kepil. Baik, masih terkait dengan Kepil Mengajar atau yang disingkat dengan Kejar, betul ya Pak ya? Betul. Kejar. Oke. Ada filosofinya juga itu. Filosofinya Pak, boleh ini. Mengejar mengejar harapan, cita-cita yang lebih tinggi. Oke. Luar biasa. Iya. Mengejar cita-cita lebih tinggi begitu ya Pak ya. Akselerasi ya. Oke. Baik, Bapak saya mau tanya nih. Tadi kan Bapak menyebutkan dari 69 sekolah. Tadi kan Bapak menyebutkan ini semua relawan. Iya. Karena mereka tidak ada anggaran, mereka serta-merta datang dan dengan tenaganya, dengan pikirannya gitu ya. Betul. 85 ya diterjunkan. 85 orang. Iya, dan setiap kelas ada 1 ada 2. Iya. Yang disampaikan apa sih Pak? Apakah belajar seperti biasa gitu atau bagaimana? Jadi gini, Kepil Mengajar itu kan sebetulnya kita tujuannya adalah memberikan motivasi kepada peserta didik pada siswa SD kelas 6 dan SMP kelas 9 untuk melanjutkan sekolah. Jadi yang kita sasaran kita itu siswa SD kelas 6 dan siswa kelas 9. MI,
SD, SMP, MTS untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu loh. Artinya kita tidak kemudian memberi motivasi ke semua kelas 1 sampai kelas 6 SD atau MI enggak, tapi hanya SD kelas 6, kemudian SMP kelas 9. Nah itu intinya di situ ya, kemudian teman-teman relawan itu memberi motivasi dengan berbagai cara, dengan berbagai metode tergantung kearifan lokal masing-masing. Ada yang kemudian memberikan motivasinya dengan permainan, kemudian untuk SD ya, kemudian memberikan semangat, memberikan contoh dan sebagainya. Termasuk kita sisipkan juga pendidikan karakter. Karena yang relawan yang terjun itu adalah bisa dikatakan adalah teman-teman yang kemudian punya kepedulian dan misalnya Pak Kades. Pak Kades itu bisa memberi contoh, ini loh saya bisa jadi Kades karena saya sekolah gitu kan misalnya. Dan ada hal yang perlu menjadi catatan khusus dan terima kasih apresiasi sebesar-besarnya, tokoh-tokoh masyarakat yang asli Kepil, Bu. Kebetulan kemudian mereka dengan serta-merta dengan apa ya, hanya saya hubungi via telepon, kemudian saya temui, Pak mau nggak Bapak nanti memberikan motivasi ke peserta didik di Kepil untuk melanjutkan sekolah. Antusias. Pak Kepala BKD Wonosobo kebetulan asli dari Kepil, Pak Dr. Andes Triantoro MSI itu kebetulan juga antusias beliau. Kemudian ada Pak Kasat Sabara, Pak Nuriawan Eko Ramdhani Polres Wonosobo itu antusias. Dan ini ada hal yang cukup menarik. Kemarin saya ketemu dengan Kapolres Salatiga. Itu Kapolres perempuan pertama di Salatiga, Ibu bagaimana, AKBP Aryuni Novitasari. Beliau, saya cerita masalah Kepil mengajar, beliau antusias. Besok kalau ada lagi saya ikut, bilang dia gitu. Mendiko gitu. Jadi ini hal yang kemudian kenapa tidak gitu loh, kenapa tidak teman-teman beliau-beliau yang asli dari Kepil kemudian sudah berhasil baik di Salatiga, ada yang di Sulawesi dan sebagainya. Beliau saya punya kepedulian terhadap tempat lahir saya, kenapa tidak gitu loh. Beliau kerso untuk memberikan motivasi, insya Allah akan menyematkan waktu untuk itu. Ketika beliau akan menyematkan waktu, kira-kira Pak, setelah bulan Mei ini apakah ada gerakan lagi di bulan-bulan berikutnya? Insya Allah untuk ada. Kepil mengajar? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Dan mungkin kami juga memberi peluang untuk setidaknya Kepil mengajar ini dilaksanakan setahun 2 kali, setidaknya minimal. Kami memberi peluang juga teman-teman di PGRI kemarin sudah kami bukakan pintu. Kami ada ide ini, ada kegiatan ini, gimana teman-teman PGRI Kepil? Oke Pak, kita nanti bisa mengadakan kegiatan semacam itu di pertengahan tahun ajaran. Nah nanti tahun depan sama dengan saat ini akhir tahun ajaran, sebelum peserta didik ini lulus, kita berikan motivasi lagi. Dan ide saya mungkin hari dan tanggalnya bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Ide yang cukup bagus Pak. Iya. Luar biasa. Kalau kemarin Bapak kan Hari Kebangkitan. Luar biasa ini. Kemarin Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional. Iya. 20 Mei. Momennya pas banget gitu ya Pak ya. Memang ini ya idenya Pak Eko tuh luar biasa ya. Baiklah, sudah menggandeng kolaborasi gitu ya. Dan yang pasti ini pasti akan berpengaruh sekali begitu ya Bapak ya setelah adanya Kepil mengajar. Baik, Bapak saya ke Ibu Puji dulu. Ya, Bu Puji tadi kan Bapak itu kan menyebutkan sudah menentukan 85 yang diterjunkan dan ternyata mereka memberikan motivasi, bukan pelajaran itu motivasi untuk bisa sekolah lagi, melanjutkan lagi begitu ya Pak. Ada kendala ketika gerakan Kepil mengajar Ibu? Kalau gerakan Kepil mengajar sendiri tidak ada kendala. Tidak ada. Narasumber itu sangat antusias. Selain tadi yang disampaikan oleh Pak Camat, mereka juga menceritakan seperti sukses story. Jadi mereka-mereka yang sudah sukses itu perjalanan hidupnya itu ternyata tidak semuanya itu dari orang yang berada. Ada yang memang dari kalangan yang nyun sewunya rendah gitu. Mereka juga bekerja membantu orang tua sambil belajar gitu. Ternyata bisa. Sekarang saat ini sukses gitu. Jadi kalau untuk kejar sendiri tidak ada kendala. Karena memang
antusias narasumber ini sangat antusias gitu. Akan tetapi yang kendala itu apa ya? Seperti letak geografis itu bukan kekejarnya. Angka anak tidak sekolah di Kecamatan Kepil itu memang cukup tinggi. Itu dikarenakan karena masalah yang sangat kompleks. Salah satunya adalah letak geografis kami, jarak antara rumah ke sekolah itu kan sangat jauh dan tidak ada transportasi, tidak ada angkutan umum istilahnya. Jadi pergi ke sekolah itu harus ada yang mengantar pakai sepeda motor atau anak tersebut mengendari sepeda motor sendiri, begitu nggih, yang membuat angka anak tidak sekolah di kecamatan kami cukup tinggi, begitu nggih. Selain juga ada kendala ekonomi, ada yang mondok tetapi tidak bersekolah gitu. Maksudnya hal-hal tersebut yang membuat angka anak tidak sekolah di kecamatan kami yang cukup tinggi gitu. Oke. Baik, dari yang tadi Ibu Puji sebutkan, geografis, ada solusi nggak dari pemerintah? Ada beberapa desa yang sudah bagus sekali, nggih. Ada inovasi seperti Desa Pulau Saren. Itu iya, beliau Pak Kadesnya mengadakan seperti apa ya, angkutan antar jemput bagi anak sekolah tersebut, sehingga transportasi itu ditanggung oleh desa. Akan kita coba untuk desa-desa yang lain yang letak geografisnya antara rumah ke sekolahnya cukup tinggi, akan kita support di APBDes-nya nanti, nggih. Sehingga harapannya anak-anak yang di Kecamatan Kepil dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sampai dengan wajar dikdas 12 tahun, syukur-syukur sampai dengan kuliah. Ya. Oke, baik. Pak Camat, Siap. tadi menyebutkan dari desa sendiri menyediakan angkutan, begitu ya Bapak? Ini luar biasa. Salah satu inovasinya. Iya. Kalau dari Bapak sendiri untuk melihat dari letak geografis seperti ini, apa ada gebrakan apa Bapak untuk kedepannya? Kami mungkin lebih ke kita memfasilitasi ya, Mbak ya. Artinya gini, kami di kecamatan itu kan ya punya power tapi kan tidak sebesar misalnya pemerintahan yang lebih tinggi. Jadi ini tadi yang sampaikan Bu Puji, kendala geografis itu banyak yang terjadi. Kalau SD, MI di setiap desa mesti ada. Mesti ada. Bahkan ada yang satu desa SD-nya sampai ada 2, ada 3 dan sebagainya. Masih ada MI. Cuman yang jadi kendala kan biasanya setingkat SMA, SMK, MA. Itu ketika anak lulus, makanya tadi disampaikan dari 340 sekian kebanyakan itu yang tidak melanjutkan ke SMA, SMK, MA. Itu tidak semua desa ada. Kalaupun ada jaraknya jauh. Contoh yang paling ekstrim aja, yang agak jauh Pulau Saren. Pulau Saren itu terdekat ada di Rejosari, ada SMA, SMK Asahro swasta ya. Kalau yang negeri malah jauh lagi, ada di Sapuran, di Cekelan. Yang SMK negeri di Kepil itu di Jangkrian, itu kan ujung utara sampai dengan ujung selatan ya kan. Jadi kemarin itu saya mencoba memfasilitasi komunikasi dengan Pak Kades, komunikasi dengan beberapa SMA, SMK yang terdekat. Saya coba komunikasi, bisa nggak sih SMA kemarin yang sudah kami hubungi SMA Asahro, bisa nggak sih kemudian membuka kelas jauh di Pulau Saren, karena Pak Kadesnya juga siap menyediakan tempat gitu kan. Bagaimana? Bisa, nanti kita diskusikan, ini sedang dalam tahap pembahasan. Nah hal-hal semacam itu yang mungkin hal yang sepele tapi itu bisa kita lakukan. Apalah yang bisa kami bantu, apa yang bisa kami lakukan, yang penting Kepil itu bisa menjadi lebih baik, itu saja. Karena anak tidak melanjutkan itu dampaknya luas. Luas ya. Angka pernikahan dini tinggi, otomatis perceraian juga tinggi. Secara ekonomi, sosial ekonomi pengaruhnya sangat besar. Itu. Oke, baik. Ya, jadi
Pastinya ketika ada kendala pasti ada solusinya begitu ya Iya, Pak ya, betul, dari betul, Kepil iya. sendiri. Iya. Baik, ada pertanyaan Bapak, saya baca dulu Iya. Bu Puji. Iya. Baik, dari dari Roni. Selain untuk mengatasi tingginya ATS di Kepil, harapan lain untuk SDM Kepil di masa mendatang seperti apa Bapak? Nggih, tentunya ya kita berawal dari mengatasi mengurangi angka tidak sekolah dengan warga di Kepil itu hampir semuanya kemudian mengenyam pendidikan yang minimal 12 tahun, otomatis SDM-nya akan meningkat. Ya kan, SDM-nya akan meningkat secara akademis maupun pola pikirnya akan berbeda. Pola pikirnya akan berbeda ya, tadi yang saya sampaikan. Ketika anak itu usia sekolah dan tidak sekolah itu akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi, jelas akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Dan kendala yang ada di ini ya sedikit cerita juga, mungkin agak sedikit nggak nyambung dengan pertanyaannya, tapi ini perlu saya sampaikan. Ketika saya mengikuti kegiatan Kepil mengajar, kemudian diskusi dengan siswa, orang tua siswa dan sebagainya yang kebetulan hadir, itu ada yang anaknya kepingin sekolah, orang tuanya yang nggak kepingin gitu kan. Ada yang orang tuanya kepingin anaknya sekolah, tapi anaknya yang nggak kepingin gitu kan. Ada anaknya yang saya mau sekolah, tapi saya minta dibelikan sepeda motor gitu kan. Padahal kondisi ekonomi orang tua mungkin tidak mampu. Ya mungkin sudah zamannya Mbak ya, zaman. Ya, betul. Ya dulu di usia saya, ketika saya usia sekolah jalan kaki udah biasa. Pak Kades itu yang di Kepil sekolah jalan kaki udah biasa. Sekarang sudah biasa. enggak, Pak. Sekarang anak nggak mau. Betul. Iya. Saya kan sempat jadi guru juga. Jadi guru 5 tahun, 3 tahun di SMA Negeri 1 Kertek, 2 tahun di SMA Negeri 1 Sapuran. Banyak siswa saya di SMA Negeri 1 Sapuran itu dari Kepil. Dari Tegalgot yang jaraknya jalan kaki itu 5-6 kilo. Sampai SMA Negeri 1 Sapuran itu ada siswa saya yang jalan kaki. Sekarang agak kesulitan Mbak. Anak-anak itu ya, kemudian kita kembali lagi, pendidikan karakter memang harus kita galakkan. Semangat untuk sekolah itu harus kita galakkan. Nah itu ketika saya tanya anak, kenapa kok kamu nggak mau sekolah? Saya pengen sekolah tapi orang tua nggak mau. Orang tuanya tak tanya kenapa? Karena saya nggak punya biaya. Padahal sekarang sekolah negeri gratis. Iya. Sekolah negeri gratis, kenapa tidak gitu kan? Apalagi setelah ada kurikulum merdeka Bapak. Ya, sekolah negeri gratis. Dan kemarin alhamdulillah ketika saya di SMP Negeri 3 Kepil itu kemudian ada SMA, SMK Asahro hadir juga di situ. Ada anak yang tidak mampu, saya tidak mampu kalau di sekolah di negeri gratis, kalau di swasta kan bayar. Nah, itu SMA, SMK Asahro kemudian menyampaikan, oke, nanti kalau mau sekolah di tempat kami beri privilege ya kan, kami beri privilege untuk bisa, karena anak itu berprestasi Pak, kebetulan juara atletik kemarin di Porkap juga mendapat 3 emas gitu kan. Cuma lebih ke ekonominya ya Pak. Iya, tapi si orang tua memang saya nggak mau karena nggak ada biaya. Dan sekeluarga itu yang sekolah sampai SMP baru si anak itu. Ya, ini kemudian kemarin memang kita diskusikan, kita ajak dialog. Lucu-lucu alasannya Mbak, lucu-lucu. Lucu-lucu. Jadi ya kondisi masyarakat memang seperti itu. Tapi intinya kita memberi semangat lah. Betul. Motivasi ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak menyebutkan siswa, orang tua, siswa kadangkala kepengen sekolah, orang tua nggak boleh. Udah kamu SD lanjut kerja gitu ya. Tadi Bapak menyebutkan seperti itu, lebih ke situ. Ketika Kepil mengajar itu juga menghadirkan wali murid nggak ya Pak? Ada. Jadi ada berapa di tanggal berapa atau di kan itu kan 3 hari berturut-turut ya Bapak ya? Gitu. Itu di tanggal berapa kan? 20, 21, 22. Gini, 3 hari berturut-turut itu artinya 69 sekolah kita bagi. Oh begitu. Jadi tidak serentak itu enggak. Jadi tidak kemudian satu sekolah selama 3 hari itu tidak, tapi 3 hari itu untuk 69 sekolah. Oh, begitu. Jadi di hari pertama 25 begitu. Ya gitu loh. Jadi gini, ada beberapa metode yang kemudian teman-teman di sekolah, teman-teman Kades menyusun sendiri. Artinya ada yang memang hanya menghadirkan siswa. Ada yang menghadirkan siswa, kemudian ada yang kemudian sekolah inisiatif dengan desa, oke lah kita hadirkan siswa dengan orang tua.
Karena kalau kita ngomong hanya di depan siswa kan juga memberi motivasi, siswanya mau, orang tuanya belum tentu mau. Gitu kan. Ada yang bagus di Desa Ropoh. Di Desa Ropoh itu dari desa memfasilitasi mengundang semua SD SMP yang ada di Desa Ropoh. SD SMP MI MTS diundang jadikan satu, siswanya diundang di SMP 5 Kepil di Ropoh 1 hari dengan panggung, dengan hiburan, dengan pengajian juga ada pengajian, kemudian dijadikan satu. Jadi kebetulan saya yang hadir waktu itu di sana memberi motivasinya lebih enak, jadikan satu itu loh. Itu desa memfasilitasi itu. Jadi kalau ada pertanyaan dari Mbak Mita, itu mosok sih nggak ada biaya, mosok nggak ada anggaran. Nah teman-teman volunteer relawan ke sekolah ke desa, mosok bawa sanggup minum, sanggup makan. Kita menguatkan kearifan lokal, Mbak, kembali. Jadi mosok sih ada tamu kok nggak dikasih. Ya sekedar unjukan. Tapi yang terjadi di lapangan malah kadang saya kaget juga loh. Ini kita datang kayak orang digawe itu loh. Ya karena mereka seneng gitu loh, kedatangan tamu itu mereka seneng gitu. Kayak wong digawe gitu kan, sampai ya di desa seperti itu kita manfaatkan kearifan lokal. Artinya teman-teman masyarakat juga seneng dan mereka juga merasa apa ya, ada kepedulian lah, ada kepedulian. Baik. Dari ada berapa desa sih Pak di Kepil? 20 desa 1 kelurahan. 20 desa 1 kelurahan. Iya, betul. Baik. Dan saya ke Bu Buji ya Pak ya. Bu Buji, tadi kan Bapak bicara tentang desa yang cukup luar biasa yaitu di Ropoh di SMP 9. SMP 5. SMP 5 Kepil SMP 5 Ropoh. SMP 5 Kepil. SMP 5 Kepil di Ropoh begitu maksudnya. Iya. Baik. Itu kan bisa dikatakan antusias mereka luar biasa dan diletakkan di satu tempat dan justru itu lebih mudah menyampaikan. Apakah untuk di bulan-bulan berikutnya ketika Kepil mengajar seperti itu ya? Dikembalikan ke desanya. Dikembalikan. Kita tidak ada suatu keharusan. Begitu. Maksudnya hanya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Camat, memang di sana itu kan kearifan lokal, istilahnya unggah-ungguhnya masih kental gitu. Ketika ada tamu ya bagaimana caranya untuk memerajak ke tamu gitu. Iya. Seperti yang kami alami di Desa Warangan, juga seperti yang terjadi di Desa Ropoh. Itu karena memang di Warangan itu tidak ada SMP ya. Jadi yang disatukan hanya SD 1, SD 2 itu dikumpulkan di balai desa beserta wali siswanya. Kemudian ada kepala sekolah SD 1, SD 2 juga hadir di situ, juga bahkan ikut memotivasi juga. Kemudian secara kearifan lokal itu ada snack, bahkan juga ada makan siang. Itu tidak hanya untuk tamu, untuk siswa pun juga ada makan siang. Siswa, orang tua semua yang hadir di situ ada makan siang. Jadi memang kearifan lokal sekali lagi itu sangat kental di wilayah kami memang seperti itu, Mbak. Oke. Tadi Ibu menyebutkan Warangan ya, Warangan. Jadi kalau tadi Warangan bersama orang tua. Iya. Gitu. Selain kalau di Ropoh juga itu orang tua juga Pak? Orang tua semua. SDMI, SMP, MTS dijadikan satu. Banyak kok kemarin yang kemudian menghadirkan orang tua. Itu cek bagus Pak. Banyak sekali. Hampir semua malah. Hampir semua menghadirkan orang tua. Baik. Dan antusias tadi kan kalau di Ropoh, Warangan antusiasnya luar biasa. Bagaimana dengan yang lainnya Ibu? Antusias mereka? Antusias sama juga sama. Karena setiap kali kita kan 3 hari itu kita kan bentuk grup ya, grup relawan gitu namanya. Setiap berkegiatan kita share foto, video di situ. Jadi kelihatan antusiasnya itu kan bisa monitor dari grup itu. Ketika menghadirkan orang tua itu kan lebih ada sinkronisasi antara anak dengan orang tua jadi lebih maksimal begitulah tetapi memang ada beberapa sekolah yang hanya siswa itu tidak mengapa karena ini kejar kan baru pertama kita lakukan secara masif kalau dulu disampaikan oleh Pak Camat memang ada
Wonosobo mengajar nggih. Kebetulan saya juga ikut pada waktu itu di SMP 5 Kepil di Roboh, juga kebetulan satu tim dengan Kepala BKD Bapak Triantoro sekarang nggih, dulu belum Kepala BKD, juga melakukan motivasi seperti hal tersebut juga bersama Kades, tapi memang belum merambah ke semua sekolahan gitu. Jadi inovasi untuk Kepil Mengajar ini lebih mendekatkan, jadi bisa secara serentak ke 69 sekolah di SDMI, SMP, MTS di wilayah Kecamatan Kepil begitu. Baik, ya. Saya langsung ke Pak Eko lagi, Pak Eko. Siap. Apakah tidak ingin menghadirkan lagi orang Nyon Sewu dengan ekonomi yang sangat rendah, tetapi dia sukses ketika Kepil Mengajar yang akan datang? Mungkin bukan, kalau saya tidak melihat, saya nggak tahu juga perjuangan beliau ya. Ini perjuangan beliau ketika sampai pada titik sekarang, karena orang-orang kan punya success story masing-masing ya. Betul. Insya Allah Kapolres Salatiga asli dari Burat, dari dusun Krungsung desa Burat, insya Allah siap hadir. Kemarin juga ada kebetulan teman sekolah saya, teman SMA, ada Kolonel Angkatan Udara yang sekarang menjadi Danlanut di Haluileu, Sulawesi Utara ya. Insya Allah juga, karena kemarin waktunya sangat mepet, jadi beliau belum bisa mengkonfirmasi. Tahun depan kita akan kemudian mengajak beliau, dan ternyata Kepil itu banyak sekali asli Kepil kemudian berhasil sangat banyak, dan ini sedang kami inventarisir. Iya, kami inventarisir. Iya, untuk kedepannya ya Pak ya. Iya, di tingkat kabupaten aja ada Pak Kepala BKD, Pak Kabak Umum, Seda Wonosobo juga asli dari Kepil gitu kan. Ya nanti harapannya tahun depan malah justru kalau berkenan beliau Pak Bupati, Pak Wakil, bisa kita, Pak Sekda bisa kita hadirkan untuk memberi motivasi. Betul. Meskipun beliau bukan asli Kepil, setidaknya kan success story beliau seperti apa bisa tersampaikan. Nah itu tentang terkait dengan volunteer dan relawan ya Mbak ya. Sedikit nambahkan tadi yang sampaikan Mbak Puji bahwa kami itu memang tidak mematok standar. Oke, nanti kita relawan ke lapangan, ke sekolah, memberikan motivasi, itu harus disediakan ini kayak apa ya, harus ada ini, enggak, tidak. Jadi monggo kearifan lokal masing-masing gitu ya. Toh mereka yang hadir ke desa misalnya di Warangan tadi, yang ada di Warangan juga Pak Kades Warangan ada di situ, ada di situ biar mengalir saja. Artinya ya ini budin ya budin gitu kan. Ya kita mengalir saja, kita kearifan lokal seperti itu. Mosok si ono tamu kok arep dinengke wae gitu. Dan alhamdulillah mereka juga tidak kemudian perhitungan, waduh kemarin untuk Kepil Mengajar saya habis sekian, enggak. Alhamdulillah tidak. Mereka juga kemudian yang tugas kami yang paling penting sebetulnya itu memberi motivasi, menggugah kepedulian. Tugas kami itu. Makanya tadi ketika ditanya ada anggaran, tidak ada anggaran. Kita nggak ada anggaran. Ini bukan proyek. Tugas kami di kecamatan teman-teman hanya menggugah kepedulian, Pak Kades, warga Kepil yang kemudian ada Banser, Kokam, ada teman-teman PKK dari Puskesmas dan sebagainya. Coba bisa dibayangkan untuk mendatangkan Kepala BKD kemarin misalnya dengan kesibukan beliau, ya kan. Kalau misalnya kemudian kita harus perhitungkan perjalanan dinas, waduh kita nggak sanggup, apalagi tahun depan ya buka Polres Salatiga itu, Kapolres Salatiga kita hadirkan, waduh. Kalau nanti buka Polres kita sediakan hotel dan sebagainya, aduh kita nggak sanggup. Di sini relawan begitu ya? Relawan volunteer ya. Iya, volunteer. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi nih Bapak, saya baca dulu sebentar dan Pesona Inspira untuk Anda yang ingin bertanya silakan, kami buka kesempatan untuk Anda ya. Pagi Pak Camat dan Bu Puji. Saya Ika di Jarak Sari mau tanya, misal mau jadi relawan Kepil Mengajar caranya gimana ya Pak? Gitu. Terus ada lagi, halo selamat pagi Meita, Pak Camat, Pak Bu Puji, apa alasan banyak ATS di Kepil? Gimana upaya Kecamatan Kepil kalau ada anak yang alasan nggak sekolah karena nggak ada kendaraan? Ini tadi udah disebutkan ya begitu. Mungkin bisa dijelaskan kembali. Silakan. Yang pertanyaan pertama ini kan acara kemudian ada dialog
di Pesona ini menjadi bagian juga menggugah kepedulian. Ternyata sudah ada dari Jarak Sari. Kepengen jadi relawan di Kepil kan. Gimana caranya begitu? Nanti menghubungi saja, menghubungi saya atau gitu. Bu Puji ya kan di kecamatan. Saya kepengen jadi relawan gitu kan. Ini salah satu upaya kita menggugah kepedulian. Bukan hal yang tidak mungkin kemudian nanti ya saya hanya ajakan ke teman-teman yang lain baik kecamatan yang lain. Dan saya yakin kecamatan yang lain juga punya program serupa dengan inovasi yang berbeda. Dan insya Allah ini juga bisa kemudian misalnya Kali Kajar itu Bu Camatnya juga cukup bagus, pinter, dan ada program serupa. Program serupa tapi mungkin kalau kita kan lebih masif gerakan ya. Kepil Mengajar ini gerakan bareng-bareng saat 3 hari itu semua betul-betul terjun ke lapangan. Dan bukan hal yang tidak mungkin besok kita menghadirkan teman-teman volunteer relawan yang tidak dari Kepil, bisa jadi. Ya makanya tadi juga tahun depan kalau misalnya beliau berkenan, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, teman-teman yang ada di Wonosobo bisa kerso hadir. Dan ini terima kasih juga untuk Pesona FM yang kemudian sudah mengundang saya dan Bu Puji. Ini jadi karena kami bisa terinspirasi dari Bapak gitu Pak. Ini juga saya kemudian kayak apa ya, bisa kemudian menyampaikan gagasan, ide dan sebagainya. Teman-teman yang tadinya tidak tahu jadi tahu, dan tadinya tidak kepingin jadi kepingin. Iya. Saya kepingin jadi volunteer deh di Kepil gitu kan. Betul. Terima kasih sekali ini. Iya. Ini caranya untuk menggugah mereka untuk bisa jadi relawan volunteer ya Pak ya. Betul. Baik. Dan ini ada cara dari Kepil sendiri untuk menekan angka anak tidak sekolah. Dan kalau di Kepil itu urutan keberapa Pak? Kita urutan kedua. Kedua di bawah Mojo Tengah. Di bawah Mojo Tengah. Iya. Baik. Baik. Mungkin dengan data tadi ya Pak ya, tadi disebutkan ada 300 sekian, 343 sekian. Itu data itu kan membuat Bapak langsung bergerak betul ya Pak, supaya langsung mengambil keputusan dan kita bergerak supaya ada perubahan untuk kedepannya di tahun 2025 begitu ya Pak ya. Baik, kita break lagi Pak, karena memang ada beberapa iklan yang memang harus kita dengarkan, dan Pesona Inspira kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Dialog hari ini, dialog hari ini. Pesona Inspira, sebuah inovasi upaya mengurangi anak angka tidak sekolah di Kecamatan Kepil. Inilah Pak Camat Kepil, luar biasa ya. Eko Pramono, ini memang gagasan ini dari awal ide tadi sudah diceritakan, dan tidak ada anggaran dan menggunakan relawan volunteer Pesona Inspira, dan hasilnya memang luar biasa. Dan nanti akan terlihat di tahun berikutnya ya Bapak ya? Iya, setelah PPDB ini kita akan bisa lihat. Harapannya memang nanti tidak nol. Semua anak lulusan SDMI melanjutkan ke SMP MTS. Amin. Kemudian semua anak lulusan SMP MTS melanjutkan ke SMA, SMK atau MA. Iya, harapannya seperti itu. Baik. Dan tadi Bapak pertanyaan yang tadi gitu belum selesai Bapak. Yang gimana upaya Kecamatan Kepil kalau ada anak yang alasan gak sekolah itu karena nggak ada kendaraan, karena gitu. Kondisi geografis ya. Jadi betul. Tadi salah satu inovasi yang di Pulau Saren itu menyediakan kendaraan dari desa. Dan itu saya juga tidak nyuruh. Saya tidak nyuruh ke Pak Kades, tolong dong sediakan kendaraan, enggak. Jadi ide kemudian oke Pak, kita sediakan kendaraan itu muncul dari Kades sendiri ya. Dari Kades sendiri, dari teman-teman Kades, dari masyarakat Kepil sendiri. Bahkan ada yang besok pakai kendaraan saya nggak apa-apa dan sebagainya, kendaraan pribadi dan sebagainya. Dan yang kedua, kita dekatkan sekolahnya. Ini kan ya, kita dekatkan sekolahnya. Saya sedang komunikasi, Pak Kades juga sedang komunikasi dengan salah satu SMA atau SMK swasta di Kepil. Bisa nggak buka kelas jauh di sana? Bisa nggak jenengan buka kelas jauh di desa yang memang jarak ke sekolah menengah atasnya itu susah jauh gitu loh. Ya ini bisa Pak, bisa, sangat bisa, karena mereka teman-teman yang di sekolah swasta kan butuh siswa juga. Ya meskipun negeri juga butuh siswa ya. Tapi mungkin prosedurnya karena swasta itu kan punya apa ya, teman-teman juga asli Kepil gitu kan. Jadi udah bisa Pak, nanti kita usahakan. Ini sedang dalam tahap pembahasan terkait dengan itu. Jadi nanti ada kelas jauh di Pulau Saren misalnya. Kemudian alternatif terakhir adalah kejar paket. Beberapa desa juga sudah melaksanakan, ada beberapa rombel di beberapa desa yang
memang tidak terjangkau apa ya, sekolah menengah atas maupun SMP gitu loh. Tapi kalau kejar paket ini kan untuk mengatasi anak yang putus sekolah, ya kan, bukan untuk mengatasi anak yang mau melanjutkan sekolah, ya kan. Untuk melanjutkan sekolah kita tadi ada Pak Kadesnya, ide udah pakai kendaraan saya nanti saya antar dan sebagainya, ada kemudian mendekatkan sekolahnya itu. Baik. Karena kegiatannya memang sudah berlangsung belum lama sebenarnya, bulan Mei ya Bapak ya. Saya ke Bu Puji dulu. Bu Puji, dari kegiatan 3 hari secara masif itu, evaluasi dari gerakan tersebut apa Ibu? Dan kan karena kita akan ini ya, akan ke berikutnya, ke tahun berikutnya. Evaluasi yang sudah Ibu terlihat di situ gimana? Apa aja Bu? Evaluasi yang sudah terlihat seperti kami juga mencoba ya, karena kemarin kebetulan kami berada di Warangan, data nggih. Tidak terlepas dari data. Kemarin itu kan kami mendata sambil ice breaking gitu loh. Mendata anak tersebut itu melanjutkan kemana dengan kertas yang warna-warni, jadi dikemas secara menarik gitu. Nah, alhamdulillah dari data tersebut kami rekap. Nah, ternyata semuanya itu melanjutkan, dan untuk saat ini sekolah juga sedang diminta data oleh Dinas Pendidikan, dan kemudian nanti kami Pak Camat juga akan minta tembusan. Jadi anak si A itu melanjutkan kemana. Nah, itu kan hasilnya bisa dilihat nanti di PPDB nggih. Jadi ketika anak tersebut kok tidak melanjutkan, nah itu tugas Pak Kades untuk memotivasi perangkat, termasuk juga kami yang berada di kecamatan, yang berada di wilayah, untuk memotivasi bagaimana untuk bisa tetap melanjutkan sekolah. Kalau misalnya sudah tertinggal di PPDB yang negeri, kita bisa masukkan ke yang swasta. Nah, begitu enggak? Jadi lebih ke data ya Ibu ya? Ya, lebih ke data. Kemudian menggali lagi tadi seperti yang disampaikan Pak Camat, seperti siaran ini kan lebih menarik untuk membuka peluang bagi narasumber baru, relawan baru gitu kan, untuk ikut bergabung bersama kami di Kepil Mengajar begitu. Baik, karena kita tahu ya, data itu memiliki peran penting untuk pengambilan keputusan ya Bapak ya. Betul ya. Betul. Baik. Dan kita memang sudah di penghujung, sudah jam 11 lebih Bapak. Iya. Iya. Jadi harapan apa sih Bapak? Harapannya yang pasti secara besar ya, secara globalnya, Kepil Mengajar ini kan kita berpikir global tapi bertindak lokal. Gitu. Harapannya ini, saya kepingin Kepil menjadi lebih baik. Itu satu, kita berangkat dari Kepil, oke, nanti kedepannya insya Allah Wonosobo menjadi lebih baik lagi, terutama dari sisi pendidikan. Karena yang kita bahas dari sisi pendidikan, Kepil menjadi lebih baik, tidak angka anak tidak sekolahnya kecil, syukur-syukur bisa 0, kemudian semua anak melanjutkan sekolah, tingkat pendidikannya tinggi di Kepil dan sebagainya. Itu harapan yang kemudian kami gantungkan, harapannya 1 tahun 2 tahun ini Kepil sudah sebagai wilayah yang paling selatan ya, paling selatan, meskipun kita juga tidak paling jauh dari ibu kota kabupaten. Pada Selintang lebih jauh, tapi Kepil juga cukup jauh, 27 kilo dari pusat kota. Harapannya kita sudah tidak menjadi kecamatan yang dalam tanda kutip pinggiran ya, di pinggiran. Kita menjadi kecamatan yang kemudian cukup maju lah ya, cukup maju ya, lebih baik lagi lah, lebih baik dari, saya tidak mengatakan bahwa sebelum ini Kepil tidak baik, sudah baik, tapi kita kepingin lebih baik. Betul. Yang namanya orang kan kepinginnya juga lebih baik, dan saya hanya mau mengajak, menggugah, bukan siapa-siapa, teman-teman di Kepil lah, monggo kita bareng-bareng. Saya tidak bisa sendiri tanpa dibantu teman-teman Pak Kades, kemudian teman-teman Ormas di Kepil, termasuk ada hal yang menarik kemarin Pak Tentara, Pak Polisi ikut mengajar. Pak Tentara, Pak Polisi ikut mengajar, dan beliau antusias sangat juga. Antusias Sangat antusias. Ada bidan, ada banyak kemarin yang kemudian saya ikut Pak, saya ikut, itu banyak. Kalau guru kepala sekolah sih otomatis ya, karena beliau juga mengajar. Dan satu hal yang menarik Mbak Mita, sedikit sebelum nanti selesai, di SMP 2 Kepil kemarin, narasumbernya semuanya alma mater SMP Negeri 2 Kepil. Wow. Iya kan.
Pak Triantoro, kepala BKD alma mater sana, kemudian Pak Kadesnya alma mater di situ, Bu kepala sekolahnya juga alma mater di situ. Jadi anak-anak itu memperoleh contoh. Betul. Artinya ya memperoleh contoh. Oh, itu saya besok kepingin jadi guru, jadi kepala sekolah, seperti itu saya harus sekolah rajin dan sebagainya. Itu Mbak Mita. Oke, luar biasa. Karena memang tadi ketika tadi menyebutkan SMP 2 gitu ya, ternyata alma maternya ada sukses gitu. Apalagi saya harus seperti itu gitu. Iya. Makanya mereka termotivasi juga Motivasi, ya Bapak ya. Oke, yang pasti sering-sering untuk kedepannya menghadirkan yang lebih Siap, semuanya insya udah Allah. bagus, tapi kedepannya pastinya akan Insya menambah-nambah Allah. lagi ya Bapak Iya. ya. Sukses Iya. untuk Pak Camat. Amin, terima kasih. Baik. Dan untuk Ibu Puji, harapan Anda untuk Kepil mengajar ini? Harapannya tentunya yang pertama menjadikan Kepil lebih baik dengan menekan angka anak tidak sekolah. Nggih. Harapannya rata-rata lama sekolah menjadi meningkat sehingga hal tersebut ada korelasinya dengan angka pernikahan usia anak, begitu nggih. Ketika angka pernikahan usia anak dapat ditekan, otomatis juga angka perceraian juga akan menurun gitu. Itu karena memang Kepil juga cukup tinggi angka pernikahan atau pernikahan anak, sehingga perceraian pun juga cukup tinggi. Harapannya dengan adanya kejar ini rata-rata lama sekolah menjadi meningkat sehingga juga dapat menekan angka tersebut, nggih. Begitu Mbak Mita. Baik, terima kasih Bu Uji kedatangannya dan mudah-mudahan untuk kedepannya di Kepil mengajar #2 Seri 2. Seri 2, betul banget. Bisa lebih sukses ya Bapak ya. Amin, amin, terima kasih mohon dukungannya. Dan Mbak ya Mita. mudah-mudahan relawan volunteernya juga semakin banyak Semakin dan menyala. ya semakin menyala, betul. Pak Eko, terima kasih Pak Eko. Ya, dan terima kasih Bu Puji dan Pesona Inspira. Demikian untuk dialog hari ini terkait dengan Kepil mengajar. Dan ini bisa memotivasi Anda untuk tetap menggerakkan anak-anak kita untuk tetap bersekolah, melanjutkan yang lebih jenjang lebih tinggi lagi ya, untuk mendapatkan cita-cita mereka. Baik, terima kasih dan saya Mita Kania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.